Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan mereview aplikasi Keluarga Sehat versi 2.0. Di sini saya sudah menyiapkan slideshow berupa PowerPoint. Aplikasi Keluarga Sehat versi 2.0. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Soekarno. Saat sekarang saya bertugas di Seksi Datin dan Litbangkes Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Untuk alamat rumah di Jalan Gora, Desa Bokbok, Lingsar, Lombok Barat. Ini nomor HP, ada untuk WA, ada untuk telepon, dan Instagram. Untuk email, rinjaniclothing16@gmail.com. Seperti ini teman-teman tampilan dari aplikasi Keluarga Sehat. Bisa kita dapatkan di alamat portalnya seperti yang di pojok kiri, keluargasehat.kemkes.go.id. Jadi teman-teman bisa melihat tampilan seperti ini yang terbaru. Yang pertama, coba kita lihat apa saja perubahan-perubahan fitur pada aplikasi ini dibandingkan terdahulunya. Untuk fitur-fitur, yang pertama itu ada fitur tahun aktif namanya. Jadi kita bisa memanajemen pelaporan data survei untuk seluruh pengguna, di mana sebelumnya aplikasi dapat digunakan akan ditentukan kapan periode aktif tahunnya untuk pengumpulan data. Khusus untuk fitur tahun aktif, itu aksesnya khusus untuk admin pusat. Ya. Jadi kami yang di kabupaten maupun teman-teman di puskesmas tidak bisa mengatur untuk tahun aktif ini. Fitur transfer wilayah. Untuk fitur ini, kita bisa memindahkan data keluarga pada satu wilayah desa atau kelurahan di puskesmas awal ke puskesmas tujuan. Dan ini juga bisa khusus dilakukan oleh admin pusat. Sedangkan untuk fitur wilayah kerja, yaitu untuk memetakan desa, kelurahan yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Ini bisa dilakukan oleh admin puskesmas. Kemudian fitur berikutnya ada di sini namanya fitur rukun warga. Jadi rukun warga ini mohon diperhatikan teman-teman. Di sini sering banyak kekeliruan tentang definisi operasional rukun warga. Di fitur rukun warga itu setara dengan dusun ya. Di situ nanti yang diperlukan di aplikasi itu coding namanya, pengkodean nomor dusun itu ada 3 digit biasanya dia. Misalkan di desa A terdapat berapa dusun? 001 nama dusunnya apa? Jadi ini diatur nanti di rukun warga. Fitur sasaran wilayah. Sasaran wilayah kita bisa menentukan berapa sasaran yang ada di wilayah kerja kita. Kemudian fitur berikutnya ada target surveyor. Ini bisa juga dilakukan oleh admin puskesmas. Ya. Monitoring wilayah. Nah, ini ada fitur tambahan juga. Jadi teman-teman puskesmas bisa memonitoring wilayah kerjanya. Fitur IKS puskesmas yang sebelumnya dalam satu kecamatan misalkan terdapat 2 puskesmas, kita harus memilah-milah, tapi dengan versi 2.0 ini sudah disiapkan dia fitur IKS masing-masing puskesmas.
langsung ya, masing-masing puskesmas. Sedangkan yang terakhir ada namanya fitur cross tab. Fitur cross tab ini kita gunakan untuk menganalisa atau cross tabulasi data-data yang sudah kita download ya dari entrian yang sudah kita lakukan, seluruh entrian. Kemudian data-data tersebut bisa kita manfaatkan untuk teman-teman program yang ada di puskesmas. Jadi itu untuk fitur-fiturnya. Kemudian aplikasi ini tentunya mempunyai jenjang atau strata di tingkat kabupaten itu. Jadi masing-masing tingkatan ini mempunyai tugas dan fungsi masing-masing ya. Seperti Dinas Kesehatan, kita lihat di sini aktor yang bertanggung jawab atas keberlangsungan pengoperasian aplikasi web keluarga sehat atau KS pada tingkat kabupaten. Yang berikutnya Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas bertugas melakukan distribusi beban kerja. Siapa yang ditunjuk sebagai surveyor, siapa yang ditunjuk sebagai supervisor, sebagai admin, nanti akan dituangkan dalam bentuk SK tim puskesmas ya. Itu untuk kepala puskesmas. Sedangkan untuk administrator atau operator puskesmas itu bertugas melakukan administrasi sistem daripada keluarga sehat tingkat puskesmas. Jadi admin ini nanti dia yang pertama kali masuk ke akunnya menggunakan username admin puskesmas. Ya. Jadi dia membuatkan atau meng-create akun dan password pengguna lainnya di level puskesmas. Itu ada 4 akses hak akses. Yang pertama itu pimpinan puskesmas harus dibuatkan untuk 1 orang pimpinan puskesmas. Kedua itu admin 1 orang. Ketiga supervisor. Supervisor itu kalau bisa dibuatkan berdasarkan jumlah desa yang teman-teman miliki. Yang terakhir adalah surveyor. Semua orang-orang yang ada di tercantum namanya di SK tim PISPK harus memiliki username dan password. Itu nanti dilakukan pengaturan oleh si admin PISPK. Seperti itu. Supervisor. Nah, ini supervisor banyak yang sering bertanya teman-teman, apa sih tugasnya supervisor di puskesmas? Kalau di puskesmas itu melakukan review terhadap kinerja para surveyor di lapangan. Jadi sebelum dilakukan entry untuk prokesga yang sudah ada, itu sebaiknya dicek dulu isian kolom-kolom yang ada di prokesga masing-masing surveyor. Apakah sudah lengkap ataukah ada kurangnya. Nanti yang akan mereview itu supervisor. Ya. Ini diusahakan untuk biar bertanggung jawab, dia diusahakan dalam jumlah supervisor itu sebaiknya menggunakan sama dengan jumlah desa ya, desa yang ada di wilayah kita. Kalau dia bertanggung jawab per desa dengan wilayahnya. Dan yang terakhir pengumpul data atau surveyor. Jadi dia bertugas melakukan entry data kuesioner keluarga sehat di lapangan. Nah, ini teman-teman surveyor, ini dia yang turun, mendata, dia yang biasanya ngentry juga dia. Berikutnya kita akan membahas kali ini penggunaannya, agenda yang kita akan bahas, bagaimana ada 4 bahasan kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya login dan pengaturan pada aplikasi. Yang pertama,
Login itu alamat webnya seperti ini, https keluargasehat.kemkes.go.id. Login pertama itu menggunakan akun admin ya, akun admin. Kita login. Nah, ini tampilan setelah login atau masuk menggunakan username dan password admin masing-masing puskesmas. Di sini saya lingkari pengaturan. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 hal yang harus dilakukan pengaturan dulu oleh admin puskesmas. Yang pertama itu ada namanya user management. User management adalah semua atau all user yang ada di puskesmas itu sumbernya adalah SK Tim Puspeka. Jadi semua itu baik pimpinan puskesmas, admin, supervisor, dan surveyor harus dituangkan di pengaturan user management. Apabila di kemudian hari ada mutasi untuk staf, itu bisa dilakukan mengubah password ya. Sebaiknya saran saya sebaiknya dilakukanlah ubah password dengan tujuan nanti supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, yang sudah pindah dari puskesmas kita. Nanti di session kedua berikutnya setelah session ini kita akan bahas khusus itu bagaimana langsung mempraktikkan menggunakan portal versi 2.0 ini. Nanti kita bagi dulu tahap-tahapannya. Yang saat sekarang kita fokus di di PowerPoint, teorinya dulu. Tahapan kedua baru kita langsung praktikkan menggunakan portalnya, langsung di aplikasinya online. Baru yang ketiga nanti di tahapan analisa raw data ya. Itu. Jadi ini yang harus diatur dulu sama teman-teman, user management wilayah kerja. Untuk wilayah kerja silahkan bisa dicek dulu wilayah kerja masing-masing puskesmas itu terdiri dari berapa desa. Nanti teman-teman bisa buka di sini. Untuk rukun warga, seperti yang saya bilang tadi, di sini banyak kesalahan persepsi ya, kesalahan pemahaman. Setelah kami melakukan verifikasi, ternyata banyak yang salah menerjemahkan rukun warga. Jadi rukun warga itu adalah sama dengan dusun ya, teman-teman. Setara dengan dusun. Jadi kalau misalkan dusun desa A mempunyai 5 dusun, nanti di kodenya itu harus disepakati dulu di masing-masing puskesmas. 001 nama dusunnya apa, 002 nama dusunnya apa, begitu seterusnya. Jadi ini sering banyak kekeliruan yang kami temukan untuk penomoran dan penamaan dusun atau rukun warga. Ya, itu. Sasaran wilayah. Kemudian sasaran wilayah ini adalah untuk menentukan berapa sasaran yang ada di wilayah kerja kita, wilayah puskesmas. Jadi dalam wilayah itu ada berapa KK jumlahnya, nanti bisa diisi di sini. Kemudian yang terakhir target surveyor. Di aplikasi versi 2.0 ini kita bisa memberikan beban kerja terhadap dan memberikan target terhadap surveyor berdasarkan sasaran wilayah yang sudah kita kumulatifkan, kemudian kita bagi dengan berapa orang tenaga surveyor yang kita miliki. Jadi ini yang harus diatur dulu oleh admin puskesmas. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan ke download raw data. Jadi tampilan untuk download raw data seperti ini, kita klik utilitas,
Nanti akan muncul di bagian kedua ini, download raw data, kita klik. Akan ada pemberitahuan ya, seperti ini dia. Kalau sudah kita baca, sudah setujui, kita klik setuju, lalu kita klik download. Nah, nanti hasil downloadannya itu dalam bentuk Excel, ya. Tapi setelah kita download, langkah berikutnya kita perlu melakukan namanya cleaning data. Setelah raw data di-download, harus dilakukan cleaning data. Apa itu cleaning data? Adalah proses menyiapkan data untuk dilakukan analisis ya, dengan cara bisa menghapus atau memodifikasi data yang salah atau yang tidak relevan. Bisa terjadi duplikat. Ya. Nanti di session ketiga ya, kita bisa tentukan waktu khusus untuk bagaimana trik dan cara kita cleaning data sebelum kita melakukan analisis. Mengapa kita harus cleaning data? Kenapa kita harus melakukan cleaning data? Jadi ini udah ungkapan yang sudah biasa kita dengar ya, garbage in, garbage out. Jadi kalau kita masukkan data-data yang tidak tepat atau data-data sampah, jelas akan keluarnya adalah sampah. Ya. Ada beberapa hal yang kami temukan bila melakukan cleaning data seperti ini. Cleaning raw data PIS/PK dilakukan bila menemukan data yang tidak lengkap. Terkadang di data PIS/PK itu ada data-data yang tidak lengkap, seperti tadi penomoran RW, tidak ada nomor RW. Jadi nanti data-datanya tidak akan muncul pemilahannya untuk penomoran RW. Bisa juga tidak memiliki kode untuk KK. Jadi banyak juga kita temukan bahwa keluarga itu tidak memiliki KK dia karena tidak memiliki kode pada aplikasinya. Menemukan tahun yang aneh. Biasanya tahun yang aneh ini antara data survei dan tanggal lahir tidak cocok. Kadang mungkin bisa kita temukan pasiennya belum dia lahir dulu, pasiennya belum lahir, tapi sudah ada tanggal surveinya sudah lebih dahulu dilakukan. Nah, ini biasanya bisa kita temukan ya pada saat cleaning data ya. Tidak ada data kepala keluarga, kadang kakaknya itu kosong dan tidak memiliki kode KK, atau bisa juga kakaknya lebih dari satu. Ya. Terkadang juga bisa menemukan ada hipertensi pada usia kurang dari 15 tahun. Jadi ini perlunya cleaning raw data PIS/PK. Cross tab, yang terakhir cross tab atau cross tabulasi itu berfungsi memberikan sebuah tool bagi puskesmas untuk melakukan analisa data PIS/PK. Sebelum kita cross tabulasi, file yang data yang sudah kita download, kita file zip as, kita rubah penyimpanannya, bukan berbentuk Excel, tapi dalam CSV, file tipenya nanti CSV atau comma delimited, baru kita simpan. Nah, ini tampilannya ya. Tampilan untuk cross tab, kita klik utilitas, lalu kita pilih cross tab. Nah, di cross tab ini nanti akan muncul
Klik here to choose one. Kita klik sekali di sini. Nanti maka setelah kita klik, maka teman-teman bisa memanfaatkan analisa PISPK ya. Jadi teman-teman bisa melihat nanti bukan hanya programmer PISPK saja yang bisa memanfaatkan data tersebut, tapi ada indikator dari 12 indikator ini, tentunya ada teman-teman program lain di Puskesmas yang bisa memanfaatkan data tersebut. Kayak KIA bisa melihat keluarga yang mengikuti KB, ibu bersalin di Paskes, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi diberi ASI eksklusif, ini orang gizi bisa melihat nanti. Pertumbuhan balita dipantau, berapa jumlahnya yang ada di puskesmas kita, bisa kita lihat ya. Dan bukan hanya terbatas pada jumlah angka-angka saja. Dengan adanya cross-tab ini, kita juga bisa melihat by name, by address, teman-teman. Itu enaknya. Di samping cross-tab, nanti ada lagi yang lebih lengkap lagi. Untuk analisanya itu banyak yang kita gunakan, bisa menggunakan SPS, SPSS, cross-tab ini bisa juga menggunakan Inarata namanya, Inarata dalam bentuk pivot tabel, itu nanti kita bahas pada session berikutnya ya. Jadi penderita hipertensi, kayak ini teman-teman PTM Puskesmas bisa memanfaatkan data-data PISPK yang dimiliki ya. Di situ ada lengkap, ada nomor NIK, ada nama ART, ada alamatnya, ada nama rumah, nama dusun dan lain sebagainya. Ya, bisa tinggal dipetik aja atau bisa disandingkan dengan program Puskesmas yang ada. Gangguan jiwa berat, ini bisa melihat merokok, keluarga JKN, air bersih, memiliki jamban sehat. Jadi seperti itu. Cross tab sudah. Seperti itu teman-teman. Untuk aplikasinya kita lihat dulu. Oh ternyata udah selesai dia. Udah, terima kasih, udah selesai dia. Nah ini yang terakhir, standar untuk IKS. Kalau lebih dari 0,80 itu kita kategorikan menjadi keluarga sehat ya. Rentang antara 0,50 sampai 0,80 keluarga prasehat, dan kurang dari 0,50 itu keluarga tak sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian PowerPoint kita kali ini. Yang selanjutnya nanti di session berikutnya kita akan mencoba membahas, langsung mempraktikkan masuk ke aplikasi. Kita nanti mencoba menggunakan akun admin dan username-nya admin Puskesmas ya. Nanti kita coba menggunakan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila dirasa penyajian ini bermanfaat, silahkan dukung dengan like, share, dan subscribe untuk pemberitahuan berlangganan YouTube yang berikutnya. Jadi yang
bagian kedua kita akan langsung mempraktikkan, langsung menggunakan aplikasi versi 2.0. Selanjutnya setelah itu kita akan lanjutkan analisis raw data menggunakan Inarata namanya. Instrumen analisa raw data yang versi 4.0 ya, versi terbaru. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.